Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam om santi santi om, namo buddhaya, santi rahayu. Yang saya hormati Direktur Utama PT Tara Jaya Niaga, Ibu Dian Anggraini. Silakan berdiri Ibu Dian, biar kenal kawan-kawan beserta jajaran. Yang saya hormati Direktur Utama PT Internasional Indonesia Business Khalifah Asia Tour and Travel, Ibu Haja Sufia Indriani beserta jajaran, kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian, pimpinan organisasi usaha dan ekonomi rakyat baik dari Tangerang, Bogor, Bekasi, Depok, dan seluruh Jakarta yang hari ini berkesempatan hadir, yang saya banggakan. Marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya atas kehendak dan ridho-Nya pada hari ini, Kamis 13 Oktober 2022, di Pondok Gede Center Jakarta, kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim dengan maksud dan tujuan yang satu, ingin membangun kebersamaan, melakukan sinergi kolaborasi untuk memajukan dan mengantarkan ekonomi rakyat, ekonomi bangsa dan negeri ini maju, berkembang dan unggul di era digital. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sampaikan selamat datang kepada Bu Dian Anggraini beserta jajaran, dan saya ucapkan terima kasih telah berkenan melakukan kerjasama dengan Komite Ekonomi Rakyat KRIS. Demikian juga kepada Bu Sylvia Indriani. Saudara-saudara, tantangan kita ke depan bukan semakin ringan, namun semakin berat dan kompleks. Namun saya selaku Ketua Umum KRIS hakul yakin masih banyak jalan menuju Roma, masih lapang jalan yang harus kita tempuh dengan segala sumber daya yang dimiliki oleh rakyat, bangsa dan negeri ini. Kuncinya hanya satu, seluruh pelaku ekonomi rakyat, seluruh usaha ekonomi rakyat, petani, nelayan, pedagang, buruh, ojek, sopir becak, work industri, pegiat seni budaya, pemulung, tenaga kerja kita di luar negeri, dan pelaku ekonomi rakyat yang lain harus bersatu dan tangguh membangun sinergi kolaborasi. Di era kemajuan teknologi informasi hari ini, bukan yang besar, bukan konglomerat yang akan menentukan gerak dan langkah serta masa depan ekonomi bangsa dan negara kita, namun penentunya ada di atas kaki ekonomi rakyat. Untuk itulah saudara-saudara, pada tanggal 24 Maret 2022 di Hotel Arya Duta Menteng Jakarta, 84 organisasi menggelar kongres pertama ekonomi rakyat dan lahir Komite Ekonomi Rakyat Indonesia KRIS, yang merupakan organisasi sosial ekonomi rakyat yang keanggotaannya bukan personal, namun organisasi ekonomi rakyat disupport organisasi media massa, juga badan bantuan hukum
dan perlindungan produsen konsumen. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini kerjasama antara KRIS dengan PT Tara Jaya Niaga dan PT IIB Khalifah Asia Tour and Travel tujuannya hanya satu, mewujudkan visi tunggal KRIS, yaitu menjadikan rakyat sebagai subjek bukan objek ekonomi. Rakyat harus mendapatkan hak memiliki saham atas potensi dan kekuatan ekonominya. Rakyat juga harus mendapatkan haknya, mendapatkan fasilitas usaha dan ekonomi produktif. Demikian pula rakyat juga harus mendapatkan pendampingan ekonomi dari hulu hingga hilir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, visi tunggal ini akan kita wujudkan dalam tempo secepat-cepatnya, atau lazim saya sebut sebagai revolusi ekonomi rakyat Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama, rantai pasok pangan, kebutuhan usaha dan ekonomi rakyat merupakan hal yang sangat mendasar, baik dalam rangka untuk mencegah bangsa dan rakyat ini terjamin tidak kena kelaparan secara masif dan massal. Kemudian yang kedua, untuk membangun, menjaga dan mempertahankan ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok pangan bagi rakyat dan bangsa kita, serta bahan baku usaha dan ekonomi rakyat. Untuk itulah saudara-saudara, 3-4 hari yang lalu kami bertemu dengan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia. Kita memiliki sebuah kesepahaman, KRIS bersama Bappenas akan melakukan sinergi kolaborasi untuk mewujudkan rantai pasok kebutuhan pokok pangan di negeri ini terjaga dan bisa dipertahankan demi bangsa, rakyat, dan negara kita. Untuk itulah kami kerjasama dengan PT Tara Jaya Niaga yang bergerak di sektor pangan. Kebetulan beliau juga adalah Ketua Umum Koperasi Pusat Komunitas Nasional. Seluruh komunitas pangan bisa disiapkan kepada seluruh pelaku ekonomi rakyat, baik warung kelontong, kuliner, ojek online, pasar tradisional, bahan baku untuk usaha kecil menengah di sektor industri, serta pelaku ekonomi rakyat yang lain. Tujuannya hanya satu, kita ingin memperpendek jalur supply chain distribusi, sehingga dari petani, dari nelayan, dari home industri bisa langsung kepada end user, baik itu masyarakat maupun pelaku ekonomi rakyat. Kemudian yang kedua, kita juga ingin mengurangi rantai beban bunga panjang dari lembaga keuangan. Saudara-saudara, di negeri ini petaninya kena bunga karena ambil kredit, tengkulaknya kena bunga karena ambil kredit, pengusaha distributor juga kena bunga karena ambil kredit. Demikian juga warung kelontong, kuliner, ojek online, serta usaha kecil mikro menengah kena bunga kredit. Minimal ada 6-7 bunga kredit dari hulu sampai hilir. Kita ingin potong juga beban bunga ini, sehingga efisiensi, efektivitas usaha ekonomi rakyat bisa kita wujudkan, mampu maju, berkembang, dan unggul untuk kemajuan ekonomi bangsa.
Kita semua ingin rakyat menjadi pilar utama perputaran kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa kita. Nanti kemudian Anggreni akan menyampaikan bagaimana formula dan skema rantai pasok untuk ekosistem ekonomi dan usaha rakyat. Saudara-saudara, insya Allah seluruh pimpinan organisasi usaha dan ekonomi rakyat yang terkait rantai pasok pangan tanggal 27 Oktober 2022 akan kami undang untuk melakukan kungku rantai pasok pangan usaha dan ekonomi rakyat, kerjasama sinergi kolaborasi Komite Ekonomi Rakyat Indonesia KRIS dan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia di Institut Pertanian Bogor. Mudah-mudahan ini merupakan langkah awal sinergi kolaborasi antara pengambil kebijakan dengan organisasi ekonomi rakyat yang selama ini memayungi mereka. Untuk itu hari ini hadir Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Perantau Minangkabau, Saudara Dedi Hartono. Silakan berdiri Pak Dedi. Nanti pasar tradisional harus memaparkan rantai pasok 14.500 pasar tradisional. Warung kelontong memaparkan, kuliner memaparkan, ojek online juga memaparkan, serta bundian juga harus memaparkan bagaimana ketersediaannya. Demikian juga anggota KRIS, Serikat Tani Islam Indonesia, Serikat Tani Sejahtera, HNSI, HNTI, Himpunan Nelayan Tradisional Indonesia juga akan memaparkan. Insya Allah juga hadir beberapa BUMN dan BUMD di sektor pangan, Bulog, RRI, PPI, Sangyang Sri, dan akan hadir pula dua lembaga keuangan, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara. Momentum ini menjadi momentum yang sangat penting dan strategis yang harus kita jawab dengan sebuah realitas yang bisa dinikmati oleh ekonomi rakyat, masyarakat dan bangsa kita. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, kenapa KRIS melakukan kerjasama dengan PT EIB Khalifah Asia Tour and Travel untuk menyiapkan skema pemberangkatan dan pembiayaan umroh bagi pelaku ekonomi rakyat yang beragama Islam. KRIS juga menyiapkan skema yang sama bagi pelaku ekonomi rakyat yang beragama Kristen tatkala ingin ke tanah suci di Yerusalem. Kami juga menyiapkan bagi yang beragama Hindu untuk ke India, Buddha ke Thailand, dan yang lainnya. Tujuannya hanya satu, kita ingin pelaku ekonomi rakyat sesuai dengan agama dan kepercayaannya bisa memenuhi harapan dan cita-cita keyakinan hatinya. Khusus soal umroh, saudara-saudara, Indonesia sebelum pandemi COVID-19 adalah jamaahnya terbesar di dunia. Setiap tahun ada 1,1 juta jamaah umroh ke Arab Saudi. Katakanlah 30 juta per jamaah umroh, berarti ada potensi dan perputaran ekonomi sebanyak 45 triliun rupiah. Ini just ongkos untuk umroh. Tapi di kampung saya di Mojokerto sana, kemudian kalau mau berangkat umroh seringkali selamatan bisa seminggu. Kemudian oleh-oleh walaupun itu bukan kurma dari Arab dibeli di Tanah Abang, pasti bawa kurma dari yang lainnya. Estimasi saya satu jamaah totally sekitar 40 juta. Kalau dikalikan 1,5 berarti ada 45 sampai 60 triliun rupiah. Yang ingin saya sampaikan adalah potensi ekonomi ini
juga harus dinikmati oleh pelaku ekonomi rakyat. Oleh karena itu, seluruh pimpinan organisasi anggota KRIS yang hari ini berjumlah 89 organisasi, termasuk nanti saya minta kepada Bu Sylvi, tatkala ada rakyat kita yang di Malaysia, karena kita punya anggota Permai, Perhimpunan Persaudaraan Masyarakat Indonesia di Malaysia, yang ingin umroh lewat Khalifah Asia itu, mohon juga dilayani. Singkat cerita, saya ingin apapun yang berasal dari rakyat, potensi apapun dari kekuatan ekonomi rakyat, pelaku ekonomi rakyat di negeri ini harus menjadi pilar utama dalam rangka untuk meningkatkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi bangsa ini. Saya hanya berasumsi tatkala 1,5 juta tiap-tiap organisasi mengirimkan 1.000 jamaah umroh per tahun, berarti ada 89.000. Itu pun masih kecil, tidak ada 10%. Target saya Bu Sylvi 10% sampai 20% dari total jamaah umroh ke Arab Saudi akan kita dorong melalui anggota Komite Ekonomi Rakyat Indonesia KRIS. Harapan saya semua ini harus bisa kita wujudkan dalam tempo secepat-cepatnya. Kami ingin pimpinan organisasi anggota KRIS hidupnya juga sejahtera. Kami ingin ekonomi rakyat maju, berkembang dan unggul di negeri sendiri. Kami juga ingin ekonomi bangsa ini kembali berdaulat. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, implementasi dari rantai pasok pangan. Insya Allah dalam waktu dekat kita juga ada pengadaan warung sembako untuk ojek online Indonesia. Target saya di setiap base camp ada warung sembako ojek online. Istrinya ojol membuka warung kelontong untuk melayani masyarakat di sekitarnya. Nanti saya kumpulkan dengan RT RW di seluruh tanah air, dan kita harapkan Balai RW, Balai RT bisa menjadi tenan warung sembako ojek online Indonesia. Nanti kita support dengan teknologi digital. Saya dapat hadiah dari Pak Nengtu. Mana Pak Nengtu? Ada istilahnya sahabat KRIS, marketplace dan sebagainya. Itu nanti menjadi support system dari warung sembako ojek online. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini juga kami sampaikan, KRIS membuka kerjasama dengan salah satu lembaga perbankan untuk pengadaan motor listrik dan take over leasing kendaraan roda 2 untuk ojek online di seluruh Indonesia. Tujuan saya hanya satu, beban bagi kawan-kawan ojol bisa diperingan, dan untuk itu kami minta satu syarat: siapapun yang akan mengakses program Komite Ekonomi Rakyat Indonesia, yang pertama harus jujur dan disiplin. Tanpa kejujuran, tanpa kedisiplinan, kita akan menjadi beban bagi pelaku ekonomi rakyat dan bangsa ini. Kemudian yang kedua, kawan-kawan sudah harus menempatkan kepentingan anggota, kepentingan rakyat dan kepentingan bangsa ini di atas kepentingan pribadi golongan. Untuk itu saya minta semuanya, pemimpin organisasi anggota KRIS, berkenan melumerkan hati dan diri, menjauhkan ego, dan selalu berpatokan pada kepentingan masyarakat bangsa dan negeri ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih
kepada Bu Sylvi, kemudian dari PT Taraja Niaga dan PT Indonesia International Indonesia Business, Khalifah Asia Tour dan Travel. Insya Allah Bu, dalam waktu sesingkatnya, mudah-mudahan periode November-Desember kawan-kawan sudah bisa memberangkatkan umroh yang diselenggarakan oleh Komite Ekonomi Rakyat Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore, salam sejahtera, wal taufik wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi tentang model dan formula distribusi dan pembiayaan rantai pasok kebutuhan pangan pokok bahan baku usaha dan ekonomi rakyat oleh Direktur Utama PT TDN Ibu Dian Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pikir hari ini saya hanya tanda tangan Mas, tidak akan berbicara mengenai skema dan lain-lain, dan terutama juga kalau saya mau pakai slide bagaimana gitu. Jadi ini saya cukup untuk beberapa hal yang pokok-pokoknya yang akan kemudian kita mulakan. Kebetulan tadi saya juga membawa salah satu Direktur BUMN yang mensupport tentang pembiayaan kami, pembiayaan perusahaan. Intinya bahwa perusahaan Tarajaya memang sudah siap. Kurang santer ya? Biasanya kalau saya santer pas saya di jalanan Mas. Jadi ini karena gitu Bu ya? Ya, jadi karena ini lagi nggak di jalanan, jadi ya aku agak menghaluskan suara saya. Ya, jadi gitu ya. Nanti tukang demo juga Bu ya? itu Mas, jiwa pemberontakan saya kalau terlalu bersemangat ya. Jadi perusahaan kami itu mulai dari 2010 sudah memindahkan pola dari pola perusahaan yang lama menjadi pola perusahaan pemberdayaan, sehingga sampai hari ini kami sudah menjadi offtake maupun avalis dari petani-petani, karena kebetulan Tarajaya ini basicnya adalah pemilik pabrik pangan. Jadi kami ini hari ini punya beberapa inovasi, 3 bidang yang saya insya Allah sedikit memahami, yaitu tentang beras, lalu yang kedua tentang jagung, yang ketiga tentang kedelai. Sehingga kami juga mewakili untuk beberapa persoalan di Indonesia, termasuk salah satunya adalah persoalan stunting. Nah, jadi di perusahaan memang sudah terlibat pada penyelesaian masalah nasional yang alhamdulillah kami bisa bertemu dengan Mas dokter. Kebetulan waktu itu kami juga deklarasi terhadap gerakan ketahanan pangan nasional dengan mungkin sekitar beberapa organisasi gitu. Bedanya kalau Mas Ali itu langsung menunjem kepada para pelaku bisnis, kalau kami karena kebetulan ada di industri biasanya hubungannya kepada perbankan maupun kepada langsung justru petani-petani ataupun kepada beberapa kelembagaan yang terhubung pada pembiayaan. Nah, sehingga kenapa kemarin begitu kami bertemu di acara tersebut, saya bilang ke Mas Kris, Mas, aku lihat sangat luar biasanya. Saya secara pribadi sangat respect, beliau tiap hari pergi ke sana ke sini urus semua tentang rakyat. Yang kadang-kadang saya pikir wah ini orang hebat sekali ya, ngurusi semuanya. Saya nggak tahu sendiri atau ada supporter, karena aku lihat sering beliau pergi kemana-mana sendiri gitu ya. Saya masih ada banyak ini anak-anak saya yang ikut ya, nah sehingga saya bilang, Mas, saya ikut di dalam gerakan panjenengan. Insya Allah perusahaan mempunyai kapabilitas untuk membantu teman-teman, karena hari ini kami memang sudah punya pola pembiayaan, kami juga menjadi avalis di Bank BRI, kami juga punya kredit yang cukup besar untuk itu.
kami juga dipercaya oleh KPBI, jadi tadi saya ajak beliau ketemu untuk kemudian nanti polanya ini akan kita bicarakan pada saat setelah bertemu dengan ketua-ketua organisasi. Intinya dari situ saya pernah matur ke beliau, bagaimana Mas untuk harga pangan ini bisa murah atau bisa terjangkau di masyarakat. Yang pertama, bukan supply chain itu menghabisi orang. Ini kadang pola pemahamannya itu dianggap calo-calo harus hilang gini-gini. Itu calonya yang di tengah-tengah sawah itu adalah rakyat kecil, jangan dihabisi, ya kan? Tapi bagaimana membuat pola struktur uangnya yang harus berubah, bukan manusianya. Karena manusianya ini rakyat Indonesia semua, gitu ya. Kita nggak berhadapan atau bermusuhan dengan siapapun, tapi mencoba berpikir dari apa yang membuat harga ini menjadi mahal atau siapa yang sebetulnya memainkan ini. Satu konsep dasar yang harus dipahami oleh rakyat Indonesia sebetulnya, ini kalau di UMKM itu sudah kelihatan. UMKM petani, dalam hal ini petani itu disebutnya petani, peternak, ya, perkebunan dan lain-lain. Ini bidangnya pertanian. Apa saja jadi bidang pertanian di situ. Itu jumlahnya 48%. 48%. Sementara jalur dagang atau pemakai UMKM ini jumlahnya 35%. Hanya ada 13% yang berdiri pergi dari aliran rakyat ke rakyat. Tetapi kenapa rakyat nggak punya daya tawar, nggak punya bargaining apapun atas kemampuannya? Mungkin sekitar dari 75% penyerapan itu memakai uang rakyat. Nah ini yang harus jadi pola pemikiran. Kenapa? Ini yang beli itu rakyat, duitnya rakyat kecil nih. Saya sebutnya rakyat kecil ya, UMKM karena jalur dagangnya ini UMKM semua Mas. Ada para kuliner kita sebut, atau catering kecil, atau warung-warung kelontong, ya kan? Atau warung-warung istilahnya mungkin makan, dan industri kecil turunan dari pangan. Ya. Itu menyerap dari angka yang 48% hasil, itu 35% itu diserap mereka. Tapi kenapa? Ini